Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang fishbone diagram atau biasa juga disebut sebagai diagram tulang ikan. Adapun yang menjadi topik pembahasan di video ini, yang pertama adalah definisi dari fishbone diagram, yang kedua adalah konsep fishbone diagram, yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkah analisisnya, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah definisi fishbone diagram. Ini disebut juga sebagai Ishikawa diagram, dan fishbone diagram ini juga disebut sebagai diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi yang ada di suatu organisasi. Dan fishbone diagram ini juga dapat digunakan di bidang pelayanan kesehatan maupun bidang-bidang yang lain. Menurut Kaoru Ishikawa, pencipta fishbone itu sendiri, fishbone adalah metode visual untuk menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah dengan memecahnya menjadi kategori-kategori penyebab utama seperti 5M, man, money, material, mesin, dan metode, yang bercabang dari tulang ikan utama atau masalah itu sendiri untuk menemukan solusi yang efektif dan sistematis. Diagram fishbone bentuknya dapat kita lihat seperti yang ada di gambar di slide ini. Kalau kita artikan, memang fishbone itu artinya adalah tulang ikan. Jadi, diagram fishbone ini terdiri dari kepala ikan beserta dengan tulang-tulangnya. Kepala ikan ini menunjukkan atau menggambarkan masalah yang ada di organisasi, sedangkan tulang ikan ini menunjukkan penyebab-penyebab masalah yang ada di organisasi tersebut. Jadi, kurang lebih bentuknya atau tampilannya seperti ini. Selanjutnya, ini merupakan bentuk lain dari diagram fishbone. Jadi, kalau kita lihat di beberapa artikel atau jurnal-jurnal pengertian, tidak jarang diagram fishbone ini ditampilkan dengan bentuk seperti ini. Tapi tetap tidak merubah esensi atau konsep dari diagram fishbone itu sendiri, bahwa diagram fishbone itu ada kepala ikan yang sebagai efek atau dampak atau yang menunjukkan permasalahan yang ada di suatu organisasi, dan juga tulang-tulang ikan ini sebagai faktor penyebab masalah tersebut. Jadi bisa menggunakan bentuk yang di slide sebelumnya ataupun bisa menggunakan bentuk yang seperti ini. Namun, untuk di beberapa laporan penelitian ataupun laporan kegiatan tidak jarang menggunakan bentuk atau tampilan yang seperti ini. Selanjutnya adalah konsep diagram fishbone seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa diagram fishbone ini terdiri dari kepala ikan yang menunjukkan akibat atau permasalahan yang ada di organisasi dan juga tulang-tulang ikan yang menunjukkan faktor penyebab permasalahan tersebut. Kemudian kalau kita perhatikan tulang-tulangnya ini ada tulang yang besar, ada juga tulang vertikal ini yang menunjukkan kategori. Nah, apa itu kategori? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian juga ada tulang-tulang kecil yang menunjuk pada kategori, maka itu adalah faktor penyebabnya yang dimana faktor penyebab itu ada penyebab primer, penyebab sekunder, dan seterusnya. Penyebab sekunder ini merupakan faktor yang menyebabkan penyebab primer. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Selanjutnya adalah langkah analisis untuk diagram fishbone. Jadi di sini ada 4 langkah. Yang pertama, kita sepakati dulu masalahnya atau menyepakati pernyataan masalah. Yang kedua, kita identifikasi kategori-kategorinya. Ini based on teori biasanya. Dan yang ketiga, kita identifikasi untuk menemukan sebab-sebab potensial bisa dengan menggunakan brainstorming. Dan yang keempat, kita kaji dan kita sepakati faktor-faktor penyebab mana yang paling mungkin menyebabkan masalah tersebut. Jadi kurang lebih ada 4 langkah dalam melakukan analisis diagram fishbone. Langkah yang pertama adalah menyepakati pernyataan masalah. Jadi di sini kita sepakati sebuah masalah dengan problem statement atau pernyataan masalah. Masalah di sini bisa kita peroleh dengan cara mengidentifikasi dan kita sepakati dalam suatu diskusi bahwa masalah ini merupakan masalah prioritas yang harus segera diselesaikan. Kemudian pernyataan masalah ini diinterpretasi sebagai suatu efek akibat atau secara visual dalam fishbone ini diletakkan pada kepala ikannya.
Kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Nah, saya beri contoh misalnya ada seorang pasien yang terdapat permasalahan dalam keterlambatan penyediaan berkas rekam medis. Oleh karena itu, dari contoh tersebut terdapat permasalahan dalam keterlambatan penyediaan berkas rekam medis. Kita letakkan di sini sebagai kepala ikannya, bahwa ini menunjukkan masalah yang akan dikaji. Sedangkan tulang-tulang ikannya ini nanti menunjukkan kategori dan juga penyebab keterlambatan penyediaan berkas rekam medis. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi kategori. Kategori ini diinterpretasikan sebagai cause atau penyebab atau variabel atau secara visual dalam diagram fishbone ini seperti tulang ikan yang vertikal ke atas. Dan kategori ini penentuannya terkadang atau pada umumnya berdasarkan teori-teori tertentu. Bisa menggunakan teori kinerja, teori 5M, teori perilaku, dan sebagainya. Contohnya, dari contoh permasalahan yang sebelumnya kita coba akan kaji dengan menggunakan teori 5M yaitu man, money, method, material, dan mesin. Karena kita akan menganalisanya dengan menggunakan teori 5M, maka tampilannya seperti ini. Ini tadi yang kepala ikannya sebagai permasalahannya yaitu keterlambatan penyediaan berkas rekam medis. Kemudian kategorinya ini kita tentukan tadi dengan menggunakan teori 5M, yaitu man dari aspek SDM-nya, terus money ini terkait dengan uang, dana atau anggaran, terus yang ketiga material ini adalah bahan-bahannya, terus yang keempat metode ini adalah metode, biasanya berkaitan dengan SOP-nya, terus yang kelima adalah mesin atau peralatannya. Jadi dari langkah kedua, kita tentukan kategorinya ini dengan menggunakan teori 5M. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi penyebab. Jadi yang pertama, setiap kategori tadi itu mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan. Yang kedua, terdapat penyebab primer, penyebab sekunder, tersier, dan seterusnya. Jadi penyebab sekunder itu yang menyebabkan terjadinya penyebab primer. Penyebab tersier itu yang menyebabkan terjadinya penyebab sekunder, dan seterusnya. Yang ketiga, satu sebab bisa ditulis di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan di contoh. Ini adalah contoh yang tadi. Saya ulangi lagi, kepala ikannya adalah permasalahannya. Kemudian langkah kedua, menentukan kategorinya. Ada man, money, material, metode, dan mesin. Dan langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor penyebab masing-masing kategori. Jadi, masing-masing kategori ini diidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyediaan berkas rekam medis. Nanti juga diidentifikasi kira-kira dari anggaran ada permasalahan apa sehingga dapat menyebabkan permasalahan ini. Begitupun seterusnya dari material, metode, dan mesin. Untuk kali ini saya memberikan contoh dari dua kategori yaitu dari aspek man atau SDM dan juga dari kategori metode atau metode. Nah, yang pertama dari kategori man. Setelah didiskusikan dengan tim, teridentifikasi bahwa kurangnya jumlah SDM ini yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyediaan berkas rekam medis. Itu yang pertama. Yang kedua, teridentifikasi bahwa petugasnya ini kurang memahami prosedur atau alurnya terkait SOP. Sehingga ini juga yang menyebabkan terlambatnya penyediaan berkas rekam medis. Nah, kemudian ini masih bisa diidentifikasi lagi. Kenapa sih petugasnya kurang memahami prosedur? Ternyata setelah dikaji lagi, di Fiskes tersebut tidak adanya SOP. Sehingga petugas tersebut tidak memahami prosedur. Nah, kurangnya pemahaman prosedur inilah yang disebut sebagai penyebab primer. Sedangkan tidak ada SOP di kategori man ini disebut sebagai penyebab sekunder dari kurangnya pemahaman prosedur. Jadi jelas ya, ini perbedaan antara penyebab primer dan juga penyebab sekunder. Kemudian kita coba analisis dari aspek metode. Setelah dianalisis, dikaji, dan didiskusikan, teridentifikasi bahwa tidak adanya SOP. Loh, kok sama?
Nah, tidak masalah karena memang satu sebab bisa ditulis di beberapa kategori jika memang berhubungan. Nah, perbedaan yang kedua, tidak ada SOP ini merupakan penyebab sekunder di aspek SDM. Sedangkan di aspek metode ini tidak ada SOP ini merupakan penyebab primer. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalian bisa melanjutkan sendiri terkait dengan money, material, mesin, dan juga boleh menambahkan terkait aspek man atau metodenya juga. Langkah yang keempat yaitu mengkaji dan menyepakati faktor penyebab. Yang pertama, kita kaji kembali sebab-sebab yang telah diisi pada langkah ketiga. Yang kedua, apabila setelah setiap kategori diisi, carilah sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab tersebut dan sub-subnya termasuk penyebab primer, sekunder, dan tersier. Kita kira-kira mana sih yang paling mungkin menjadi penyebab utamanya? Yang ketiga, jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan itu merupakan petunjuk sebab paling mungkin. Artinya, itu merupakan petunjuk yang paling mungkin menyebabkan terjadinya keterlambatan penyediaan berkas rekam medis kalau kita mengambil contohnya yang tadi. Nah, apabila tidak ada hal-hal yang seperti itu, seperti yang di poin 3 ini, kita bisa memprioritaskan penyebab masalah dengan menggunakan metode-metode tertentu, misalnya menggunakan metode USG dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, setelah pemaparan tadi, bisa kita simpulkan bahwa diagram fishbone ini dapat digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan. Yang kedua, untuk mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah. Dan yang ketiga, membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta yang lebih lanjut. Kurang lebih begitulah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.